Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir pada acara yang sangat istimewa ini, kegiatan bedah buku yang dilaksanakan atas kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, GPMB Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Jaring Penulis Kalimantan Timur. Sebelum memulai acara bedah buku ini, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar hingga akhir, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai terlebih dahulu, saya akan menyapa rekan-rekan penulis, seniman, dan budayawan yang hadir di Zoom meeting. Ini ada seniman dari Jepang, Bapak Chiyoko Tanaka, dan Sensei, teman-teman Kaltim, Kaltara, Sulsel, Sulbar, Jakarta, Tangerang, Jogja, Jambi, Batam, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, dan Brunei Darussalam. Kegiatan bedah buku kali ini dengan dua karya monumental dari penulis Unis Sagena. Beliau adalah seorang ibu, juga seorang dosen filsafat Unmul dan pegiat literasi Kalimantan Timur yang aktif dalam kepengurusan GPMB Provinsi Kalimantan Timur dan komunitas Jaring Penulis Kalimantan Timur. Karya pertama yang akan kita bahas adalah Tiada Jembatan yang Tak Luka atau Bentala Puisi, sebuah kumpulan puisi yang memotret perjalanan batin, pergulatan hidup, dan keindahan dalam setiap luka yang tercipta. Melalui puisi-puisi ini, Unis Sagena mengajak kita untuk memahami bahwa dalam setiap perjalanan, setiap jembatan yang kita lewati pasti meninggalkan bekas. Namun, luka itu sendiri adalah bagian dari proses penyembuhan. Sambutan launching buku yang akan disampaikan oleh Bapak Safril Tehanur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka buku Bu Unis atau Mbak Unis, saya memanggilnya dengan Cik Puan. Cik Puan Unis ini di rumah, saya agak terkejut dengan satu kalimat beliau pada pembuka kata di kumpulan Buat Apa Rindu Kau Terjemahkan. Bagian itu memberi gambaran bahwa ternyata Cik Puan Unis ini pernah hendak berhenti menulis puisi suatu masa karena kiri kanan beliau yang barangkali kebanyakan akademisi mendesakkan beliau untuk lebih banyak fokus pada karya-karya ilmiah. Bagian itu terus terang membuat saya tercekat gitu. Kenapa? Sejatinya saya iri pada para penulis puisi. Saya cemburu pada para penulis puisi. Dengan kalimat-kalimat yang sedikit saja, banyak hal bisa mereka ungkapkan. Jika puisi itu adalah kata, saya sudah bersama dan dengan kata-kata sejak 60 tahunan silam. Sejak saya masih kanak-kanak gitu, saya sudah akrab dengan kata gitu. Tapi dalam 60 tahunan itu hampir tak ada puisi yang saya lahirkan. Boleh dikata begitu. Padahal saya sudah berkata-kata sejak 60 tahunan silam. Gitu. Jika puisi adalah peristiwa, saya sudah mengalami banyak peristiwa sejak 60 tahun silam. Gitu. Menyertai tempat-tempat yang saya kunjungi. Saya lahir di Sumatera.
di Sumatera Selatan, di Palembang. Kemudian saya dibawa berkelana oleh orang tua saya. Sampailah saya ke Medan, ke Aceh, ke Sumatera Barat, ke Padang, ke Pariaman, ke Tanjung Karang, lalu ke Jawa, dan seterusnya. Sampai ke negeri-negeri jiran, gitu. Sudah banyak tempat yang saya kunjungi. Tapi hampir tak ada puisi yang saya lahirkan. Saya sudah bergaul dengan banyak orang. Dan banyak di antaranya yang terkait dengan kejadian-kejadian dramatis sesungguhnya. Gitu. Tapi sejauh itu nggak bisa juga saya tuangkan itu dalam puisi. Begitu. Lalu saya mengenal dunia tulis-menulis. Saya pikir dengan begitu, saya selangkah lagi nih bisa bikin puisi. Saya sudah menulis, ya katakanlah sejak 40 tahunan silam. Begitu. Saya menulis diberi pengantar oleh orang yang berkompeten, si Amin. Gitu kan. Wah ini seperti jumpa pers ini. Eh? Oh gitu ya, jangan sampai ada yang matikan mic. Jadi, Cik Puan Unis, terimalah rasa iri saya malam ini karena Anda sudah menghasilkan dua buku puisi tanpa banyak cincong gitu. Saya cemburu pada Anda, gitu. Saya iri. Ini bukan basa-basi, swear, sumpah, gitu kan. Di antara naskah drama yang saya hasilkan, itu sebetulnya ada beberapa syair juga. Tapi saya tidak pernah terbelokkan, bisa terbelokkan untuk bisa menjadi penyair. Gitu. Jadi, karena itu olok-olok si Amin sekali waktu kepada saya, inilah penyair dengan satu-satunya puisi di dunia, itu saya harus terima gitu, dengan duka cita gitu. Sedih juga, tapi mau gimana lagi gitu ya kan? Em, saya sebagai jurnalis, sebetulnya harusnya saya bisa bikin puisi. Karena saya menghadapi banyak kejadian, banyak peristiwa yang mestinya mengundang, memicu sensitivitas saya. Sensitivitas, kepekaan kemanusiaan saya. Tapi nggak bisa. Gitu. Ini mesti menjadi tanggung jawab Ki Amin ini. Menjelaskan, Bang, mengapa ini nggak bisa. Gitu. Ya, tanggung jawabnya Cai juga, tanggung jawabnya Mas Dahri juga. Kenapa saya nggak juga bisa bikin puisi? Sementara apa namanya? Kalau itu disebut dengan ekosistem, ya kan, kata, peristiwa, manusia, alam, ya kan, kejadian-kejadian, itu kan sudah ada. Tapi saya juga bisa bikin puisi. Apalagi kalau saya bilang saya bikin puisi, tentu saja membuat puisi dengan intensitas tinggi, yang menjadikan puisi sebagai apa pilihan ekspresi yang rutin, yang intens gitu. Saya nggak bisa melakukan. Ya, jadi sekali lagi, Cik Puan Unis dan kawan-kawan yang terus menulis puisi, terimalah iri dan cemburu saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.